Contoh yang kedua, misalkan kita akan melakukan investasi pada dua buah proyek, yaitu proyek A dan proyek B, dengan net cash flow-nya adalah seperti dalam tabel berikut ini, ya, di mana A itu adalah tahun pertama 10.000, tahun kedua 60.000, tahun ketiga 40.000, initial outlay-nya adalah 110.000. Proyek yang B ini adalah tahun pertama 30.000, tahun kedua 80.000, tahun ketiga 50.000, initial outlay-nya adalah 110.000. Kalau kita perhatikan secara visual, maka di sini cash flow-nya, net cash flow-nya antara tahun 1, kedua, dan ketiga, itu kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan initial outlay, sama dengan modalnya. Sedangkan yang proyek yang B, ini kalau kita jumlahkan di sini, ini adalah jumlahnya adalah 110 tambah 50, 160.000, lebih besar daripada initial outlay. Jadi kalau secara visual, maka proyek A itu tidak menguntungkan ya, karena dia net cash flow-nya secara net cash flow-nya sebelum di net present value-nya saja sudah sama dengan initial outlay-nya. Dengan proyek B, net cash flow-nya itu jauh lebih besar daripada initial outlay-nya. Tapi sekarang kita coba kita hitung dengan rumus NPV, yaitu di mana masing-masing menggunakan tingkat risk 8%, kemudian yang kasus yang B, jika A itu menanggung risiko 2%, dan jika proyek B menanggung risiko 6%, maka proyek atau produk manakah yang akan dipilih oleh manajer. Kita hitung satu-satu. Untuk proyek yang A, dengan NPV, itu rumusnya adalah sigma RT dibagi 1 plus R pangkat T kurangi initial outlay, berarti adalah 10.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 1, 60.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 2, plus 40.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 3, dikurangi 110.000. Hasilnya adalah negatif minus 7. Artinya untuk yang proyek A ini tidak menguntungkan karena net present value-nya menghasilkan negatif. Kemudian untuk yang proyek yang B, sebelum menanggung risiko, itu adalah kita masukkan dengan rumus yang sama, 30.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 1, ditambah 80.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 2, tambah 50.000 dibagi 1 plus 8% pangkat 3, dikurangi 104.000. Hasilnya adalah positif. Sehingga dengan sampai di sini, kesimpulannya adalah proyek B lebih menguntungkan karena proyek B NPV-nya adalah positif. Sekarang bagaimana kalau kita masukkan dengan risiko tadi? Untuk yang proyek A risikonya 2%, ya, maka ditambahkan 2% sehingga tingkat bunganya menjadi 10%. Maka rumusnya adalah hitungannya 10.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 1, jadi 1,1. 60.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 2, kemudian 40.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 3, kemudian dikurangi 110.000. Hasilnya adalah negatif. Logikanya memang benar, kalau tadi dengan tanpa risiko aja sudah negatif 17.000, apalagi ditambah dengan berisiko 2%, maka dia akan bertambah lebih negatif. Sekarang kita hitung untuk yang proyek yang B, yaitu dengan risiko 6%, maka diskon rate-nya menjadi 14%. Sehingga hitungannya adalah 30.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 1, 80.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 2, 50.000 dibagi 1 plus 14% pangkat 3, dikurangi 104.000. Hasilnya adalah positif. Sehingga dengan demikian maka kesimpulannya, walaupun proyek B itu menanggung risiko lebih besar daripada proyek A, tetap proyek yang B lebih menguntungkan karena NPV-nya adalah positif.